Orang yang khawatir itu sama saja tidak mengakui keberadaan Allah, pemeliharaan Allah, anugerah Allah dalam hidupnya. Orang yang khawatir tidak merasakan kepedulian Allah dalam hidupnya, merasa kesepian di tengah keramaian. Di pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34 firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik kita malam hari ini, yaitu berbicara khawatir, atau lebih trennya dengan bahasa teman-teman, khawatir capek deh, gitu ya. Ini karena kalau udah capek deh, ya kan, gak khawatir lagi. Oke, baik, kita lihat dari sisi yang pertama, apa sih kekhawatiran dalam hidup kita saat ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita mau menerapkan firman Tuhan ini, mengapa tidak boleh khawatir? Ya, yang pertama tadi, apakah kekhawatiran dalam hidup kita saat ini? Apa yang menjadi kekhawatiran Fikar? Contohnya Fikar sedang menyusun skripsi nih, khawatirnya apa? Jangan-jangan nggak lulus nih. Terus teman-teman yang mau ujian naik kelas, wah jangan-jangan nggak naik kelas, ini kekhawatiran, ya. Atau ada yang sakit penyakit, oh jangan-jangan mati hari besok, ya kan? Karena waktu yang semakin singkat. Mengapa tidak boleh khawatir, gitu kan? Menjadi pertanyaan untuk menggugah kita. Nah, mari kita lihat. Kalau dari sisi medis, memang ada banyak yang menjadi gejala-gejala utama. Tapi mari kita lihat dulu, khawatir itu sebenarnya adalah sikap berpikir berlebihan. Ya, sikap berpikir berlebihan, terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Ini khawatir. Nah, kekhawatiran itu biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman. Ya, rasa tidak nyaman juga kecemasan. Nah, sikap ini kadangkala menjadi seseorang itu menyebabkan seseorang itu terganggu, ya, terganggu. Bahkan memusatkan pikiran pada hal-hal yang negatif yang mungkin terjadi, dan belum tentu itu terjadi, ya, belum tentu itu terjadi. Serta dilanda ketakutan yang tidak masuk akal, ya, ketakutannya berlebihan, bahkan tidak berdasar, ya. Nah, pada kondisi parah ini, rasa khawatir ini dapat menyebabkan kecemasan yang parah, ya, karena kepanikan, mungkin karena akan menjadi masalah yang kronis kalau kita tidak bisa mengatasinya. Ini kekhawatiran.
Nah, ketika meningkat menjadi kronis, ya, maka rasa khawatir ini dapat mempengaruhi berbagai aspek di dalam kehidupan kita, ya. Seperti dari sisi pola makan. Pola makannya bisa jadi nggak bisa makan, atau bisa jadi makan terlalu banyak, tidak sesuai dengan porsinya. Atau dari sisi hubungan, ya, dengan orang lain, tidak mood, ya, tidak care lagi, tidak peduli. Nah, terus tidurnya tidak teratur, ya. Bahkan dari sisi karir atau kegiatan-kegiatan mungkin studi itu mulai anjlok, ya, Nah, gaya hidup kembali akan memicu untuk perilaku gaya hidup yang buruk. Ya, bisa jadi merokok, ya, bagi mau merokok atau minum minuman alkohol, atau ada juga yang bisa menggunakan narkoba, ya, narkotik, ya, atau sabu-sabu. Nah, ini merupakan kebiasaan yang bisa dilakukan orang dalam mengatasi kekhawatirannya. Pada umumnya demikian, lari kepada hal-hal yang bisa membuat dia nyaman, membuat dia tidak khawatir, tidak cemas, ya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi gejala fisik, dari sisi medis, kalau kita melihat ini, maka yang muncul adalah bisa pusing, ya, detak jantungnya lebih cepat, ya, mulai sesak nafas, ya, nafasnya cepat, ya, tidak teratur, ya, mudah lelah, bisa sakit kepala, juga bisa cepat sekali tersinggung, ya. Semua ditanggapi negatif. Ini orang yang khawatir dari sisi medis, ya. Sulit konsentrasi, ya. Kalau dalam belajar nggak ada konsentrasi lagi, hilang cara belajarnya. Bahkan merasa sakit atau nyeri di dalam tubuh, ya. Biasanya ini di dalam kepala biasanya. Nah, ada rasa gugup yang tinggi gitu, ya. Itu yang sering terjadi. Terus berkeringat, ya, berkeringat berlebihan, ya. Bahkan ada gangguan pencernaan, itu terjadi, ya. Bisa jadi sakit perut, ya, padahal nggak makan apa-apa, nggak makan cabai yang banyak, ya. Ada juga kedutan, mungkin merasa rasa dalam tubuh itu seperti gemetaran gitu, ya. Nah, kalau sudah menjadi kecemasan yang kronis, maka bisa jadi menyebabkan darah tinggi. Ya, ada sindrom iritasi usus. Ini ada anak-anak dokter di sini, ya. Ada gangguan pencernaan, ya. Turunnya sistem kekebalan tubuh. Makanya situasi COVID juga itu menyebabkan cepat sekali dilanda COVID karena atau kena paparan COVID karena khawatir. Ya, khawatir, ya. Terus banyak termasuk depresi, ya. Bahkan tidak jarang orang kalau sudah terlalu parah itu berujung pada bunuh diri, ya, bunuh diri. Nah, ini kalau sudah mulai kronis. Nah, dari sisi penelitian kalau kita melihat kekhawatiran itu sebenarnya reaksi normal pikiran terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang, ya, reaksi normal sebenarnya kekhawatiran itu. Maka manusia itu perlu merasakan kekhawatiran dan merasa ada kekhawatiran dalam hidupnya, itu biasanya normal. Nah, mengapa? Kalau dia merasakan khawatir, berarti manusianya, orangnya itu normal. Kalau isi penelitian, ya, normal adanya. Jadi kalau nggak khawatir apapun, nggak ada rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir dalam hidupnya, itu bisa jadi abnormal, ya. Kalau dari sisi penelitian, ya, kalau kita melihat. Nah, perasaan khawatir ini sebenarnya juga bisa memicu seseorang, kalau dari sisi positifnya, bisa memicu seseorang untuk mengantisipasi masalah yang di depan. Ya, jadi dia berusaha berupaya. Nah, rasa khawatir ini kadang-kala cenderung lebih banyak dominannya kepada hal-hal negatif biasanya. Tapi kalau bisa diantisipasi, bisa mengendalikannya secara positif, maka itu adalah hal-hal yang lebih baik. Nah, ini menurut secara umum atau medis, ya, dan juga penelitian. Nah, bagaimana dengan perkataan Alkitab? Nah, teks Alkitab yang kita baca bagaimana khawatir itu?
khawatir, capek deh, ya kan? Terus menerus. Nah, yang pertama, mengapa kita tidak boleh khawatir? Alkitab berkata bahwa alasan pertama, karena kekhawatiran itu sama hanya tidak percaya kepada keberadaan Allah. Ya, itu yang pertama. Kalau kita melihat ayat 25, ayat 31, ayat 34, ada kalimat diulang itu sebanyak 4 kali, itu jangan kamu khawatir. Ya, jangan kamu khawatir. Nah, bentuk frasa ini jangan kamu khawatir dalam kalimat ayat itu, ini merupakan himbauan atau nasihat atau anjuran yang merupakan perintah yang memang harus kita lakukan, ya, atau tindakan yang harus kita hindari. Jangan kamu khawatir, ya. Kan mengapa? Karena dalam bagian ini kalau kita melihat, khawatir itu adalah dosa terselubung, teman-teman. Karena mengapa dikatakan dosa terselubung? Karena tidak percaya kepada keberadaan Allah, artinya tidak mempercayai Allah. Itu alasan yang pertama. Orang yang khawatir sebenarnya itu adalah indikasi dari orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kalau kita melihat dalam teks ini, makanya dikatakan dalam bagian ayat selanjutnya, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun menginginkan hal itu. Ketika dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, yang kita cari yang ditambahkan. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu mencari hal demikian, tetapi kita berbeda. Makanya kenapa dikatakan jangan kamu khawatir. Nah, ini menegaskan bahwa kalau kita khawatir, maka kita tidak percaya kepada keberadaan Allah. Artinya kita tidak percaya bahwa adanya Allah. Artinya mengarahkan kita kepada pikiran hal-hal yang membuat kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Allah. Ya. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Ya, yang kedua ini, alasan yang kedua adalah kalau kita khawatir atau khawatir itu berarti tidak menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita tidak bisa menghargai anugerah Tuhan. Yang pertama, kalau kita melihat bahwa manusia itu secara alami itu butuh makanan dan minuman. Itu sudah alamiahnya, naturalnya demikian. Namun hidup dan tubuh itu lebih penting dari makanan atau minuman. Itu yang menjadi pertanyaan. Kadang-kala orang yang lebih mementingkan makanan dan minuman, bukan hidup. Nah, di sini dalam firman Tuhan, perkataan Alkitab dalam salah satu bagian teks Alkitab dalam Matius ini dikatakan, dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, hidup itu lebih penting. Lebih penting. Yang ketiga, kalau kita tidak boleh khawatir, mengapa? Karena segala sesuatu yang ada ini adalah sumbernya dari Allah. Ya, sumbernya dari Allah. Jadi orientasi hidup kita bukanlah dari sisi kebutuhan hidup kita, tetapi adalah kepada hidup itu sendiri yang telah dianugerahkan. Jadi prioritas itu adalah hidup dulu. Jadi ini merupakan ada skala prioritas di sini. Mana yang lebih utama? Makanan dan minuman atau hidupnya dulu? Nah, ini kadang-kala kalau dari sisi ilmu pengetahuan umum, ya lebih baik cari makan daripada hidup, gitu kan? Baru hidup itu kalau urutan berpikirnya secara umum. Ya kalau nggak ada makan nggak bisa hidup, ya kan? Normalnya kita berpikir demikian. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa yang menjadi orientasi utama itu haruslah hidup. Baru segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa beraktivitas. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh khawatir? Yaitu kekhawatiran itu atau khawatir itu artinya tidak percaya atas pemeliharaan dan kepedulian Tuhan dalam hidup kita.
ya. Kalau kita melihat di sini, ya, tidak percaya atas pemeliharaan dan kepedulian Tuhan. Ini belum berubah isinya, teman-teman. Nah, dikatakan di pasal 5 ayat 7, ya, kalau kita melihat di dalam pasal 5 dan pasal 7, perhatikan kata Bapamu itu, kalau kita melihat dari pasal 5 sampai pasal 7, itu tertulis kurang lebih 15 kali digunakan di situ. Dalam pasal 5 sampai dengan ayat yang pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Itu diulang, Bapamu. Kata Bapamu di situ, kata Bapa itu menunjukkan adanya relasi yang rutin, ya, relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang mesra antara Allah dengan anak-anaknya, dengan orang-orang yang percaya. Nah, kita mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan di sini dari bunga bakung, ya. Dari bunga bakung kita punya keistimewaan kalau kita melihat di situ, ya, punya keistimewaan, lebih istimewa kita dari bunga bakung. Bahkan dibandingkan bunga bakung itu tidak seindah pakaian yang digunakan oleh Salomo. Artinya ini merupakan satu gambaran bahwa hidup manusia itu lebih penting, ya. Yang kedua, dibandingkan juga dengan burung-burung yang ada, tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara. Nah, kalau kita melihat di sini, dari gambaran ini sebenarnya bahwa Allah sebenarnya peduli atas hidup kita. Sangat peduli. Allah sangat peduli dengan kehidupan kita. Makanya kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Maka kalau kita bagian akhir kita simpulkan, teman-teman, bahwa kalau kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Harus menjadi prioritas utama. Maka kekhawatiran itu tidak ada. Tidak menjadi hal negatif, ya. Yang kedua, supaya kita jangan khawatir, maka kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Paling tidak ada 3 alasan tadi yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman. Bagaimana kita mengantisipasi kekhawatiran itu. Nah, firman Tuhan, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kekhawatiran. Contohnya Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Coba lihat ayat ini dalam Mazmur. Kalau kita melihat ayat ini manusia nggak punya apapun potensi dalam dirinya. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya kita hanya menyerahkan, pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang bertindak. Kalau kita melihat di ayat dalam Mazmur ini. Dalam Mazmur 55 ayat 23 dan 24. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setangguh mereka. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Jadi harus percaya sepenuhnya. Ya. Selanjutnya dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Salah satu aspek tadi yang membuat kita khawatir itu karena ada rencana-rencana yang kita inginkan, yang kita ingin capai. Nah, dikatakan di sini, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Apa yang kita mau lakukan? Dan 1 Petrus 5 ayat 7 itu sangat jelas. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kalau kita menutup bagian akhir dalam Filipi pasal 4:6, ini salah satu bagian yang sangat favorit, sering dibuat peneguhan dalam doa, contohnya dalam mengantisipasi kekhawatiran, supaya kekhawatiran itu tidak terlalu berlebihan atau bisa diatasi. Dikatakan Filipi pasal 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir
tentang apapun juga. Tetapi dikatakan di sini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ini yang paling simple yang bisa kita kerjakan. Dikatakan, nyatakanlah segala keinginan itu, segala kekhawatiran itu kepada Allah. Melalui apa? Melalui doa. Dan kalaupun ada rencana target yang dicapai, melalui permohonan kita, doa juga. Dalam doa ada permohonan. Melalui ucapan syukur juga melalui doa. Maka ini yang paling sederhana, dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang memberikan kita salah satu pemahaman bahwa dalam mengantisipasi kekhawatiran seperti itu, Tuhan menginginkan kita supaya tetap pada jalur kehendak Tuhan. Jadi khawatir, capek deh kalau masih khawatir terlalu berlebihan. Ya. Tapi dari si penelitian tadi saya katakan bahwa khawatir itu cara respon naturalnya manusia itu wajar ada, tetapi tidak boleh berlebihan. Nah, kalau sudah khawatir, maka perlu kita mengantisipasi. Ya, mengantisipasi tentu sesuai dengan firman Tuhan. Dari sisi medis, ilmu pengetahuan umum tentang kekhawatiran sudah saya sampaikan. Dan dari sisi Alkitab bagaimana? Orang yang terlalu khawatir itu sama saja kita tidak menganggap adanya Allah sebenarnya. Orang yang khawatir itu sama saja tidak mengakui keberadaan Allah, pemeliharaan Allah, anugerah Allah dalam hidupnya. Orang yang